Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Pak Minardi di channel Belajar Fisika. Cuman pada kesempatan ini kita tidak sedang dalam belajar fisika, tetapi kita akan belajar bagaimana cara mengeksplor rapot pendidikan. Untuk itu, kepada teman-teman para kepala sekolah, para operator sekolah, dan para guru khususnya yang terkait dengan rapot pendidikan, marilah kita bersama-sama belajar tentang bagaimana sih mengeksplor rapot pendidikan tersebut. Namun sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan tekan tombol lonceng sehingga biar saya lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Juga Anda yang sudah mengaktifkan tombol lonceng akan mendapatkan notifikasi apabila ada update dari channel ini. Dan jangan lupa pula di-share ke teman-teman Anda semuanya. Oke, kita langsung saja mulai bagaimana cara mengeksplor rapot pendidikan tersebut. Teman-teman, sebelum ke sana, pertama harus kita ke browser dulu. Di sini misalkan kita ke browser, kita ketik di browser itu rapor pendidikan. Nah, ini kita pilih. Kalau sudah ke sana, kita pilih ini, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan pertama itu seperti ini, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Maka untuk melihat rapor pendidikan kita klik ini. Lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Ingat, harus menggunakan akun Belajar ID. Kalau Anda lupa dengan akun Anda, bisa klik di sini. Oke, saya akan coba langsung ke sini, klik. Oke, saya pakai yang ini. Ini salah satu sekolah binaan saya. Nah, ini teman-teman. Ini kita sudah memasuki laman rapor pendidikan sekolah kita. Ya, ini sekolah kita. Jadi, di rapor pendidikan itu laman pertamanya adalah yang langsung muncul ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Nah, ini yang bentuk yang merupakan pembaruan dari rapot pendidikan yang terbaru, teman-teman. Jadi di sini kita langsung mendapatkan ringkasan kondisi satuan pendidikan kita. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini teman-teman, di laman ini kita akan langsung melihat setelah ini. Jadi cara mengeksplornya setelah ini, setelah kita tahu ringkasan kondisi satuan pendidikan kita ke bawahnya. Nah, di sini teman-teman. Di sini ada 6 komponen dari rapot pendidikan. Yang pertama tentang kemampuan literasi, kemudian yang kedua kemampuan numerasi, yang ketiga kemampuan tentang karakter, kemudian tentang iklim keamanan sekolah, kemudian tentang iklim kebinakaan, dan yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Nah, ini teman-teman. Lalu bagaimana explore? Selama ini banyak sekolah yang baru sampai taraf unduh. Jadi login sudah, unduh sudah, explore yang belum. Untuk itu kita mari bersama-sama mengeksplor apa sih yang ada pada rapot pendidikan ini pada sekolah kita. Nah, cara mengeksplornya kita pelajari poin demi poin yang ada di sini. Misalkan, kalau kita ingin membandingkan, ini untuk kemampuan literasi ya. Literasi ini kemampuan di sekolah ini adalah baik, yaitu 80% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, perbandingan skor tahun lalu tidak tersedia. Lalu apa ya arti capaian saya? Inilah teman-teman. Jadi ini harus kita pelajari bahwa kemampuan literasi adalah bla 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 bla, apa saja yang dinilai literasi itu baik ini skor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini 80.
Namun perbandingan skor dengan tahun lalu tidak bisa dihitung karena partisipasi peserta didik Anda mengikuti AN tahun 2001 tidak mencapai 85%. Jadi teman-teman pastikan agar ada perbandingan antara rapot pendidikan tahun 2002 dengan 2001, pastikan peserta didiknya yang mengikuti asesmen nasional itu minimum 85%. Jadi jangan sampai peserta didik yang ikut AN, katakanlah misalkan sudah dibuat sampelnya oleh kementerian, maka usahakan minimal 85% dari sampel tersebut harus mengikuti. Kalau tidak mencapai 85%, akibatnya seperti ini teman-teman. Akibatnya tidak bisa dibandingkan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Nah, hal ini kenapa diambil demikian biar tidak bias ya. Jadi pastikan teman-teman para kepala sekolah agar kalau asesmen nasional minimal itu 85% yang sudah disampelkan itu harus mengikuti. Tapi usahakan bisa 100%, sehingga kalau bisa 100% sampel itu ikut, maka kemungkinan simpulan yang disampaikan oleh oleh rapot pendidikan itu tidak terlalu besar biasnya. Oke, setelah itu apa selanjutnya? Kita pelajari akar masalah. Nah, ini kita pelajari teman-teman. Kita pelajari semua peringkatnya. Jadi pastikan pelan-pelan mempelajarinya, detailnya dibaca, terus semuanya dibaca, dipelajari, kemudian nanti dibuat laporannya. Nanti di sini juga akan saya sampaikan kayak apa sih laporannya, cuman dalam bentuk format saja teman-teman. Ada contohnya yang bisa diambil. Jadi biar videonya tidak berlama-lama, maka tidak perlu saya sampai ke bagaimana cara membuat laporan. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau kemampuan literasi sudah kita baca semua, kita pelajari semua, langsung kita ke kemampuan berikutnya. Apa arti capaiannya? Terus ini 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk menulis bla 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 dan seterusnya. Silakan dibaca. Kemudian sudah selesai, kita lihat akar masalahnya di mana. Kalau kita sudah selesai, ini tidak bisa sebentar teman-teman. Jadi karena kita harus pahami betul, baru nanti kita bikin solusinya. Karena setelah ketemu akar masalah, maka harus ada perbaikannya agar masalah yang sudah disampaikan pada rapot pendidikan itu ada solusinya. Itu teman-teman semua ya. Misalnya kompetensi pada domain geometri ini 55,74 dari 100. Detailnya kayak apa sih? Kayak begini teman-teman. Skor capaian, ini apa saja sih yang dinilai dari domain geometri itu, yaitu tentang kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten geometri. Nah, di sana skor capaian kompetensi pada domain geometri Anda tahun ini 55,74, namun perbandingan skor tahun lalu tidak bisa dihitung. Tuh, kembali teman-teman, karena tahun lalu tidak mencapai 85%, maka tidak bisa dibandingkan. Itulah teman-teman pentingnya bahwa kepesertaan asesmen nasional itu minimal 85%. Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke karakter. Karakter apa saja? Apa arti capaian kita? Apa? Nih, karakter peserta didik secara holistik ya. Nah, di sana sampai di mana peserta didik terbiasa menerapkan nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, berarti serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi skor capaiannya bagaimana? Cuma kembali karena tahun lalu tidak mencapai 85%, tahun 2021, maka tidak bisa dibandingkan. Lanjut teman-teman. Kemudian ke iklim keamanan sekolah. Nih, kita pelajari arti capaian iklim keamanan sekolah Anda. Iklim keamanan sekolah Anda adalah kondisi satuan pendidikan yang kondusif dan susah. Apa saja yang dinilai iklim keamanan sekolah? Nah,
lingkungan sekolah. Ini kan kita kan dapatnya baik tadi, iklim keamanan sekolah kita baik. Artinya apa? Artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan. Alhamdulillah, kasus perundungannya rendah. Hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk penciptaan ekonomi sekolah dan seterusnya. Skor pencapaian ekonomi sekolah tahun ini adalah 73,57, tapi nggak bisa dibandingin, kembali kurang dari 85%. Ya, akar masalahnya, nah ini teman-teman, akar masalah, ya, ini yang harus hati. Ternyata pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba ini mendapatkan skor 45,45 dari 100. Nah, detailnya kayak apa? Gila, silakan dibuka teman-teman. Di sekolah masing-masing silakan dibuka, kemudian dipelajari, baru nanti kita bisa bikin program sekolahnya. Demikian pula untuk yang berikutnya. Ini dapat skor 51,69 dari 100. Namun perbandingannya nggak bisa, ya itu teman-teman. Jadi pastikan dari tahun ke tahun kepesertaan asesmen nasionalnya minimal 85%. Ya, jadi pastikan syukur-syukur 100 ya. Tapi agar tidak bias sebaiknya 100% teman-teman. Oke, kemudian berikutnya yang kelima adalah iklim kebinekaan. Kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman di sekolah masing-masing itu tahun lalu lebih dari 85% atau lebih, maka di sini akan ada ketemu perbandingannya nih. Di sini tidak ada di perbandingan skor tahun lalu, tidak tersedia. Nah, cuman paling tidak kita bisa lihat tahun yang sekarang. Nah, itu teman-teman. Ini tahun sekarang itu artinya adalah ini adalah hasil asesmen tahun 2022 teman-teman. Ya, ini adalah hasil asesmen tahun 2022 yang di-share ke kita tahun 2023. Ini semua kita pelajari. Kalau sudah selesai, ya setiap semua komponen harus kita baca dengan baik. Kemudian lemahnya di mana? Ya, dari detailnya itu kita akan tahu untuk kita perbaiki di berikutnya, ya. Itu teman-teman. Terakhir tentang karakter. Ya, tentang karakter kita kayak apa nih capaiannya nih? Nah, kita sudah kategorinya baik dari aspek karakter. Di sana peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernarasi, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini skor capaian tahun ini adalah 65,98. Kategorinya baik teman-teman ya. Itu kemudian akar masalahnya apa? Ini harus kita pelajari betul-betul teman-teman. Oh, ternyata ini nilai nalar kritisnya masih 59. Nah, kita nih 59. Harus kayak apa? Karakter strategi yang berkaitan nalar kritis. Ya. Teman-teman, nanti kita kaitkan dengan prioritas ya. Prioritas yang sudah Bapak Ibu atau teman-teman unduh di sana. Nah, di sana harus kayak apa? Kalau sudah teman-teman kita kembali dulu ya. Kita kembali. Ini kita udah baca semua. Jadi pastikan teman-teman ketika mempelajari ini secara serius, jangan cuma klik ya, tetapi benar-benar harus dipelajari. Tetapi ingat, pastikan dalam mempelajari atau mengeksplor rapor pendidikan itu sekali login. Ya, dalam sekali login usahakan selesai. Seandainya capek ya gantian sama temen lah, gantian membacanya. Kemudian nanti membuat laporannya. Nanti laporannya kayak apa? Saya sampaikan sebentar, baru nanti
Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa buat laporannya kayak apa di dalam Explore. Kenapa harus dibuat laporannya? Ya biar kita itu dalam mempelajari rapat pendidikan atau mengeksplor rapat pendidikan itu terarah begitu saja, sehingga dalam menyusun rencana kerja sekolah atau rencana kerja tahunan itu akan lebih mudah. Oke, kalau sudah, baru kita masuk ke sini. Nah, kita cari NPSN mana tadi? Ya, NPSN ya, ini kita copy. Nah, copy, kemudian kita ke sini. Lihat apakah sudah hijau semua atau belum. Kalau ini kan kita lihat dulu. Kalau saya ambil Kota Bekasi, ini Kota Bekasi, kita lihat. Nah, di Kota Bekasi itu ada 106 SMA teman-teman. Ada 106 SMA baik swasta maupun negeri. Nah, di sini menunjukkan yang sudah login itu 98,1%. Ternyata masih ada 1,9% atau 2 sekolah yang belum login sama sekali. Nah, sedangkan yang sudah unduh berkas, unduh rapot pendidikan itu juga sudah 98,1%. Artinya tinggal 2 sekolah yang belum login dan belum unduh. Kemudian yang belum explore itu 50,9. Nah, yang tadi kita sudah lakukan explore, kita cek. Nah, itu teman-teman. Nanti kalau sudah hijau semua, nah ini teman-teman, sudah login, sudah explore, ya. Sudah explore, sudah unduh berkas. Kalau sudah demikian, sudah selesai. Tinggal bagaimana kita membuat laporan. Nah, laporan kita sudah melakukan explore. Ini saya buatkan contohnya, format ya. Contoh format aja seperti ini. Ini nanti teman-teman saya buatkan di linknya sehingga teman-teman semua bisa unduh. Oke, itu saja teman-teman pertemuan kita tentang tutorial cara mengeksplor rapot pendidikan. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sebelum kita tutup silahkan subscribe yang belum subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.